Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Firdaus. Dan nama saya Muhammad Nurul Fareji. Kami adalah mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas mata kuliah dari Bisnis Proses Manajemen atau disingkat BPM yang diampu oleh Ibu Ella Nurlaila, SEMM. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan Cerah Art Studio sebagai objek penelitian kami. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui profil usaha, proses bisnisnya yang sedang berjalan, kendala yang dihadapi, penggunaan teknologi dalam operasional, serta peluang perbaikan proses bisnis agar pelayanan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Oke, kita lanjut ya wawancaranya. Langsung saja kita, let's go. Oke. Assalamualaikum. Yes, kita sudah di tempatnya ya. Assalamualaikum Bapak, mohon izin ya waktunya sebentar. Dari mana ya? Kami dari mahasiswa Universitas Syarif Madani. Dengan rekan saya yaitu Ahmad Rizky Firdaus ingin meminta waktunya untuk mewawancarai Bapak terkait tugas yang dosen kami berikan. Langsung saja mungkin ya. Betul. Baik, ini sudah dengan owner Cerah Art Studio. Baik, yang pertama yang akan saya tanyakan, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Murid Nawar di SPD. Yang pertama, boleh Bapak ceritakan kapan Cerah Art Studio itu didirikan dan layanan apa saja yang biasa ditawarkan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat dalam masyarakat dari keseharian saya sebagai DSD untuk kegiatan di luar sekolah. Saya punya satu usaha studio yang bergerak di dalam jasa dokumentasi, fotografi dan videografi. Berawal dari tahun 2012, Cerah Art Studio sudah mulai mengembangkan jalannya. Berawal dari saya ikut-ikutan karena hobi, hanya hobi saja. Tapi alhamdulillah di tahun 2012 itu sedikit demi sedikit berawal dari modal makeup, hanya punya satu kamera, dan sekarang alhamdulillah sudah sampai tahun 2026 ini Cerah Art Studio sudah dikenal khususnya di Kecamatan Kresek. Untuk apa tadi layanan yang ditawarkan kepada pelanggan dan klien, yang pertama yaitu foto wedding dan videografi wedding. Merambat ke dunia pendidikan, saya fokuskan sekarang untuk di layanan foto wisuda atau foto ijazah dan foto wisuda itu. Kemudian saat ini ada berapa jumlah anggota tim yang terlibat dalam operasional usaha Bapak ini? Untuk kru untuk yang sekarang itu sudah ada 4 orang, termasuk saya sendiri karena memang harus ada kru yang membantu untuk lancarnya usaha ini. Selanjutnya kami ingin mengetahui Pak, bagaimana proses Bapak berjalan, proses bisnis Bapak yang sekarang berjalan. Terus biasanya bagaimana alur mulai dari pelanggan menghubungi Cerah Art Studio hingga akhirnya melakukan pemasaran? Untuk karena sekarang sudah zamannya WhatsApp digital, jadi WA itu terutama media komunikasi di WhatsApp itu saya maksimalkan karena saya menggunakan WhatsApp bisnis, terutama untuk klien-klien yang belum pernah dan baru punya nomor WA saya berikan WA bisnis. Jadi secara otomatis WA itu menawarkan pelayanan yang secara otomatis dibalas oleh WA tersebut. Kalau Instagram Pak?
Instagram. media promosi. Untuk media promosi kita menggunakan Instagram, TikTok, juga Facebook. Terus saat hari pelaksanaan acaranya itu gimana Pak proses dokumentasi dilakukan? Bagaimana pembagian tugas tim secara langsung? Untuk pembagian tugas biasanya kita di malam hari itu dulu atau apa namanya buka harus prepare lah dulu, terutama prepare pembagian tugas dan pembagian lokasi. Kalau seandainya ada 2 acara ya kita bagi, khususkan bagi yang ahli di fotografi dan ahli di videografi. Nah, setelah acara selesai, bagaimana proses editing hasil dokumentasi hingga akhir diserahkan kepada pelanggan, Pak? Biasanya membutuhkan waktu berapa lama itu, Pak? Untuk zaman sekarang karena memang harus serba cepat ya, dari media itu ya kita harus setelah selesainya acara atau dokumentasi itu, hal yang pertama dilakukan yaitu langsung mentransfer file-file yang sudah didapatkan, karena memang itu urgent, mau tidak mau malam hari itu juga pulang kita harus langsung memindahkan file. Terus nanti untuk prosesnya ya biasa editing, menggunakan Photoshop juga. Untuk videografi kalau sekarang itu menggunakan Filmora atau CapCut. Nanti filenya itu bisa langsung ditransfer ke klien gitu. Bisa menggunakan WA via dokumen ataupun Google Drive. Untuk prosesnya kita paling cepat sampai sampai jadi ya, sampai jadi produksi itu minimal itu 3 hari maksimal. Itu tergantung klien juga. Tergantung klien, bayaran juga tergantung bayaran yang terutama. Nah, selanjutnya kami ingin tahu kendala apa yang sering dihadapi, sementara paling sering terjadi dalam proses pelayanan pada pelanggan. Yang pertama mungkin kendalanya itu dari kru, karena kru itu tidak tepat waktu, karena kan main di sini itu mainnya waktu gitu kan, waktu itu tidak bisa diulang karena kita mengambil momen gitu kan. Kadang susahnya mengatur kru itu ya itu salah satu kendala yang pertama. Yang kedua di lokasi, kadang di lokasi itu dari segi cahaya, dari segi tempat, dari segi pencahayaan gitu kan, itu sangat salah satu kendalanya. Yang ketiga yaitu kalau seandainya karena kita bergelut di wedding juga, kita itu biasanya kerjasama dengan vendor, dan vendor ini biasanya kendalanya itu di pembayaran. Itu berpengaruh kepada istilahnya pembayaran di bendera kita juga. Menurut Bapak, ada tahapan proses bisnis mana yang paling sering mengalami keterlambatan atau hambatan? Apa penyebabnya? Untuk hambatan bisnis yang itu ya biasanya karena memang di kelas ini termasuknya sudah kenal semua. Kalau untuk wedding itu biasanya keterlambatan pembayaran, karena biasanya kita tergantung dari vendor yang kita kerjasamai. Kalau untuk sekolah kendalanya pembayarannya ya nanti setelah uang terkumpul baru bisa. Itu biasanya ada sistem DP atau dana pertama gitu kan. Itu Jadi ya. Terus menurut Bapak tuh bagian proses mana yang perlu diperbaiki agar proses pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien? yang pertama mungkin dari pembenahan dari waktu itu. Yang kedua masalah waktu untuk editing, karena kita jujur saja belum orang yang atau kru yang ahli di bidangnya, karena tidak mudah untuk membentuk kru supaya bisa di lapangan juga bisa sampai mengedit gitu. Terus apakah kedepannya ada rencana atau harapan menggunakan sistem digital gitu antara operasional saat studio ini? Jika ada, seperti apa harapan Bapak? Ya
harapannya apa namanya, untuk perkembangan kedepannya sebenarnya dari TikTok dan Facebook juga media sosial lah utamanya gitu kan, itu apa namanya sebagai ajang promosi kita gitu kan. Cuman kembali lagi kalau seandainya resiko yang akan dilalui yang pertama yaitu waktu dan tempat gitu kan, karena kalau seandainya medsos itu kan lebih jangkauannya lebih luas gitu kan, cuman kendalanya yaitu jarak dan waktunya itu. Baik Pak, terima kasih Pak ya atas jawaban dan informasi yang telah Bapak berikan. Semoga hasil wawancara ini dapat bermanfaat. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak. Semoga usaha studio ini semakin sukses dan terus berkembang. Baik, mungkin itu saja wawancara pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.